take me somewhere we can be alone. I'll be waiting, all that's left to. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nora Sinaldi. Saya dari mahasiswa kebidanan Stikes Setza Saidika Padang, yaitu mempelajari tentang asuhan kebidanan neonatus bayi dan balita. Jadi hari ini yaitu pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Yang pertama, kita perhatikan bagian tempat. Tempat yang kita gunakan yaitu tempat yang hangat dan bersih. Setelah itu kita jaga kehangatan bayi, dan setelah itu kita persiapkan alat. Yaitu yang pertama, kita persiapkan ada handscoon, ada sarung lap tangan, ada penlek atau lampu sorot, lampu senter. Setelah itu ada tiang lampu sorot. Setelah itu ada timbangan berat badan bayi, pengukur panjang bayi. Setelah itu ada masker, ada stetoskop, ada jam tangan, ada termometer, dan ada 3 gelas, yaitu yang berisi safflon, air bersih, dan air sabun. Setelah itu kita lakukan pemasangan APD. Yang pertama kita pasang cilemek. Setelah kita pasang cilemek, kita pasang masker. Setelah itu kita pasang masker. Setelah kita pasang masker, kita lipat baju lengan. Kita lakukan cuci tangan. Kita cuci tangan dengan air mengalir. Setelah itu kita bersih lagi. Setelah itu kita lap. Setelah kita lap, kita buka dulu bedungnya. Jangan terlalu dibuka karena kita akan menjaga kehangatan bayi. Setelah itu kita pasang handscoon. Handscoon sifatnya bersih. Baiklah, untuk selanjutnya kita lakukan ukuran kepala, badan, dan kaki. Setelah itu kita periksa bagian kulit apakah kemerahan atau kebiruan. Kita lihat. Setelah itu kita lihat apakah kanus otot aktif atau tidak. Setelah itu kita lihat apakah bayi menangis kuat atau tidak. Setelah itu kita cek suhu. Kita ambil termometer. Setelah kita ambil termometer, kita letakkan di bagian bawah ketiak bayi. Kita jepitkan, kita tunggu 3-5 menit. Setelah itu kita ambil termometernya, kita lihat suhu normal bayi yaitu 36,5 sampai 37,5. Setelah itu kita rendam di bagian air sabun. Setelah itu air safflon, baru air bersih. Kita lihat pernafasan bayi, yaitu dengan tarikan dada atau perut bayi. Yaitu pernafasan bayi normalnya adalah 40 sampai 60 kali per menit. Setelah itu kita lihat nadi, kita cek nadi bayi. Kita ukur dari radialis atau dari vena subiti. Kita ukur normalnya adalah 120 sampai 160 kali per menit. Setelah itu kita periksa bagian kita timbang berat badannya. Kita ambil bayi, kita pastikan kalau timbang itu berawal dari 0 dan timbangan berada di tempat yang datar. Setelah itu kita timbang. Setelah kita timbang, kita letakkan yaitu normalnya berat badan bayi dari 2.500 sampai 4.000 gram. Setelah itu kita ukur panjang bayi. Kita pastikan bayi berposisi lurus.
kita ukur dari ujung kepala sampai ujung kaki. Normalnya adalah dari panjangnya adalah dari 45 sampai 55 cm. Setelah itu kita ukur lingkar kepala. Lingkar kepalanya dari fronto sampai ke ke temporal, occipito, dan kembali lagi ke temporal ke fronto, yaitu lingkar kepala normalnya adalah 32 sampai 35 cm. Setelah itu kita periksa bagian genitalia bayi. Kalau untuk perempuan kita perhatikan apakah ada labia mayora dan labia minora. Setelah itu apakah labia mayora menutupi labia minora. Setelah itu kita periksa apakah ada lubang uretra dan lubang vagina. Kalau untuk pria kita perhatikan apakah ada batang penis, dan di atas batang penis di kepalanya apakah ada lubang penis. Setelah itu apakah ada lengkap 2 buah testis dan telah berada dalam struktum. Setelah itu baru kita periksa bagian ekstremitas bagian bawah, ukuran kaki apakah normal kiri dan kanan, kita lihat. Setelah itu apakah ada jari lengkap atau kurang ataupun lebih. Setelah itu baru kita periksa bagian punggung bayi, kita lihat apakah ada pembengkakan ataupun cekungan. Setelah itu kita periksakan apakah ada lubang anus ataupun ada kelainan atau tanda-tanda apakah ada tanda lahir. Setelah itu kita periksa kulit apakah ada kemerahan atau kebiruan. Setelah itu kita pengukuran sirkumferensial suboccipito sampai promatika dari bagian belakang kepala sampai ke ubun-ubun besar, yaitu normalnya 32 cm. Setelah itu kita ukur bagian fronto occipitalis dari bagian belakang kepala ke tulang dahi sampai ke tulang dahi, yaitu normalnya 33 cm. Setelah itu meto occipitalis dari tulang dagu ke belakang kepala, ukuran normalnya adalah 32 cm. Setelah itu kita ukur lingkar lengan, yaitu dari sepertiga bagian atas lengan bayi, itu kita ukur normalnya adalah 10 sampai 14 cm. Setelah itu kita ukur lingkar dada, yaitu dari ujung puting susu, yaitu normalnya adalah 32 sampai 35 cm. Setelah itu kita periksa kepala apakah ada molase atau tidak, ada sutura yang tumpang tindih, kaput soxipidoin, podonion, sepa hema. Pastikan ada ubun-ubun besar dan ubun-ubun kecil. Ubun-ubun besar dan ubun-ubun kecil. Setelah itu kita periksa bagian telinga. Apakah ada daun telinga ke kiri dan kanan. Setelah itu kita periksa apakah ada lubang telinga. Kita periksa dengan pen leg. Kita senter. Kita periksa kiri dan kanan. Setelah itu kita periksa bagian mata. Apakah itu kita lakukan pemeriksaan sistem saraf, yaitu yang pertama refleks mulo. Kita periksa, kita pegang bayi, apabila dia kaget maka itu adalah aktif. Setelah itu refleks grade, yaitu kita letakkan tangan kita di bagian tangan bayi. Jika tangan bayi ikut menggenggam tangan kita, berarti refleks grade-nya aktif. Setelah itu kita lihat refleks tonimet. Kita membalikkan bayi, kita balikkan seperti ini. Jika dia mampu mengangkat kepalanya, maka itu refleks tonimetnya aktif. Setelah itu kita ada refleks Baginski, menyentuh telapak kaki bagian bayi jika dia terasa bergerak ataupun menangis. Setelah itu refleks walking, angkat badan bayi, apakah dia mampu mengayuh kakinya atau tidak. Baiklah, setelah itu baru kita kembalikan, kita bedung lagi kembali bayinya. Baiklah, sekianlah praktik dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All there's left to do